Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya nabda'u bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, insyaallah dirahmati oleh Allah. Silakan kalian buka buku paket kalian halaman 54 dan halaman 55. Di sini kita akan mempelajari tata bahasa, ya. Susunan kalimat, ya, yang dimana susunan kalimat itu terdiri dari mubtada dan khobar. Adapun khobar di sini susunannya terdiri atas dhorof dan isim majrur, ya. Jadi ini adalah jumlah ismiyah atau kalimat yang terdiri dari isim. Itu. Pada tata bahasa di sini kita akan mempelajari tentang mubtada, khobar dan dhorof. Ya. Susunan kalimat yang digunakan pada bab ini adalah mubtada plus khobar plus dhorof plus isim majrur. Nah, yang dimaksud di sini adalah dhorof dan isim majrur itu adalah khobar. Jadi mubtada plus khobar. Adapun khobarnya yaitu apa? Dhorof dan isim majrur. Mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat atau awal jumlah yang berfungsi sebagai subjek. Adapun khobar adalah isim yang terletak setelah mubtada. Jadi semua isim yang jatuh setelah mubtada itu disebut khobar, atau kata yang jatuh setelah mubtada disebut khobar, ya, yang berfungsi menyempurnakan pengertian kalimat dari subjek itu sendiri. Karena khobar itu berfungsi sebagai predikat. Dalam bab ini khobar yang kita gunakan susunannya adalah dhorof dan isim majrur. Adapun dhorof yang kita pelajari pada bab ini ada di dalam kolom di bawahnya. Nah, dhorof di sini adalah kata yang menunjukkan tempat atau waktu. Adapun dhorof yang kita pelajari pada bab ini adalah dhorof makan atau kata yang menunjukkan tempat, kata penghubung yang menunjukkan tempat, ya. Beberapa diantaranya adalah amama, di depan, jadi tempatnya di depan, waro'a di belakang atau tempatnya di belakang, dan lain sebagainya sampai nomor 10 itu, ya. Jadi dhorof yang kita pelajari di sini adalah dhorof makan atau kata penghubung yang menunjukkan tempat itu. Adapun contoh penggunaannya halaman 55, silakan kalian lihat. Ya, yang pertama adalah al-madrasatu janibah syari'i. Nah, kita itu ya, kita pecah bagian-bagiannya, yang mana sebagai mubtada dan mana sebagai khobar, dan mana yang menjadi dhorof dan juga isim majrur. Nah, al-madrasatu itu adalah mubtada. Kenapa kok mubtada, teman-teman? Karena dia adalah sebuah isim. Kenapa kok isim? Ya, karena dia diawali dengan alif lam. Jadi setiap kata yang diawali dengan alif lam itu dia masuk dalam kategori isim, ya. Mubtada itu adalah apa tadi pengertiannya? Isim yang terletak di awal kalimat. Jadi al-madrasatu itu kedudukannya sebagai mubtada atau subjek. Kemudian setelah mubtada, seperti yang penjabaran pada bab ini, isim atau kata yang terletak setelah mubtada itu disebut khobar. Berarti janibah itu khobar, asyari'i juga khobar. Nah, terus mana Ustadz yang sebagian dhorof sama isim majrur? Nah, dhorof dan isim majrur itu adalah pecahan dari khobar itu sendiri. Jadi pada intinya mubtada itu adalah kata yang di awal kalimat, khobar itu adalah kata yang jatuh setelah mubtada. Kemudian khobar dipecah lagi menjadi dhorof dan isim majrur. Nah, berarti janibah itu masuk dalam dhorof, ya, artinya di samping. Asyari'i itu isim majrur. Asyari'i artinya
jalan. Jadi al-madrasatu sekolah itu janiba di samping asyari jalan. Kemudian sama kayak nomor 2, al-maidanu kedudukannya sebagai mubtada. Kemudian kata yang jatuh setelah mubtada otomatis dia menjadi khobar. Kemudian khobar dijabarkan lagi, yang pertama sebagai dhorof, yang kedua sebagai isim majrur. Ya, yang sebagian dhorof yang mana ya teman-teman? Ya, ma, karena dia menunjukkan tempat. Artinya apa? Di depan. Al-baiti isim majrur, artinya rumah. Tuh. Kemudian terakhir yang nomor 3, al-misbahu lampu. Lampu itu sebagai mubtada. Kemudian tahta sakfi di bawah atap itu sebagai khobar atau penjelas atau predikat. Jadi di bawah atap itu adalah kalimat pelengkap atau penjelas lampu itu ya. Kemudian pelengkapnya itu dijabarkan sebagai kedudukannya. Yang pertama adalah dhorof makan atau kata penghubung yang menunjukkan tempat. Yang kedua adalah isim majrur. Tahta itu sebagai dhorof, kemudian asakfi sebagai isim majrur. Itu ya teman-teman. Jadi itu ada beberapa contoh yang sudah dicontohkan dalam bab ini. Jadi bagaimana cara penggunaan mubtada, khobar, yang dimana khobar itu berisi tentang dhorof dan isim majrur. Itu ya teman-teman. Jadi cara simpelnya itu isim yang terletak di awal kalimat disebut mubtada, kemudian setelahnya itu adalah khobar ya. Setelahnya itu adalah khobar karena apa? Dia menjelaskan dari mubtada. Contohnya ada kalimat sekolah itu di samping jalan dan sekolah itu besar. Berarti sekolah adalah mubtada, di samping jalan dan sekolah itu besar itu sebagai khobar. Akan tapi nanti khobar itu dipecah bagian-bagiannya ya gitu ya teman-teman. Kemudian pada pertemuan kali ini Ustadz akan berikan tugas pada kalian, yaitu silakan kalian hafalkan 5 dhorof makan ya. Ini dhorof itu yang ada di kolom itu loh, amama, waro'a, khalfa sampai dakhila. Itu silakan kalian hafalkan 5 saja. Setelah hafal kalian setorkan ke Ustadz berupa video ya. Ingat ya teman-teman, disetorkan berupa video ya. Itu 5 dhorof saja. Kalau 10 boleh nggak tat? Ya boleh banget ya. Tapi tugasnya yang wajib adalah 5. Jadi kalian hafalkan, boleh dilakukan, boleh biasa saja. Ingat, tidak boleh baca karena apa? Hafalan. Jadi setorannya itu tidak membaca, tapi hafalan. Tapi ketika menghafal kalian boleh membaca, tapi ketika setor tidak boleh membaca. Baik, mungkin hanya itu dari Ustadz. Bila mana banyak kesalahan kata Ustadz mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.